Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik kali ini. Kita mulai dengan berdoa. Pembelajaran kita kali ini yaitu membicarakan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi membicarakan tentang pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Ananda pasti pernah kebelet. Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Bergegas mencari toilet. Sistem ekskresi berfungsi untuk membuang keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh yaitu gas karbon dioksida, air, urea, amonia, empedu, kelebihan vitamin dan mineral. Sistem ekskresi dibantu oleh organ-organ yang bekerja untuk proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh, karena zat itu akan membahayakan bagi tubuh karena mengandung racun dan zat-zat berbahaya lainnya. Organnya adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Perhatikan indikator pembelajaran kita kali ini. Alat ekskresi manusia yang pertama yaitu ginjal. Disebut juga buah pinggang. Berbentuk seperti biji kacang merah, berwarna keunguan, berjumlah sepasang, terletak di kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal orang dewasa beratnya lebih kurang 200 gram. Struktur ginjal. Ginjal dari luar ke dalam terdiri dari 3 lapis, yaitu kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Pada korteks terdapat nefron. Nefron inilah nanti tempat berprosesnya pembentukan urin. Kita lihat irisan penampang melintang ginjal. Ginjal dari luar ke dalam pada lapisan korteks berderet sel-sel nefron. Jika diperbesar, sel nefron itu terdiri dari badan Malpighi yang tersusun oleh glomerulus dan kapsul Bowman. Terusnya, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan pembuluh pengumpul. Proses yang terjadi di nefron adalah proses pembentukan urin yang melewati 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengalir dari arteri ginjal, disaring di glomerulus, karena di glomerulus terdapat kapiler-kapiler darah. Penyaringan yang pertama ini menghasilkan cairan yang berisi urea, glukosa, air, dan mineral. Ini disebut urin primer. Selanjutnya, urin primer melewati tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi. Penyerapan kembali terjadi di tubulus contortus proximal. Penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, air, asam amino, dan mineral. Nanti akan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya,
Masuk ke tahap yang ketiga disebut dengan augmentasi, pembentukan urin yang sesungguhnya. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi mengalir ke tubulus contortus distal dan berlanjut ke saluran pengumpul. Pada hal ini sudah terbentuk urin yang sebenarnya. Urin yang sebenarnya terdiri dari yaitu air, urea, dan amonia, garam-garam mineral, zat warna empedu, yaitu bilirubin, zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, dan hormon. Faktor yang mempengaruhi produksi urin yaitu hormon ADH, jumlah air yang diminum, hormon insulin, dan cuaca. Orang yang kekurangan hormon antidiuretik atau kekurangan hormon insulin akan menghasilkan urin yang banyak. Orang yang banyak minum air juga akan menghasilkan urin yang banyak. Begitu juga saat cuaca dingin, tubuh cenderung menghasilkan urin yang lebih banyak. 2. Organ ekskresi kulit. Kulit terdiri dari 3 lapis, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Pada bagian dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi mengeluarkan keringat menuju pori-pori di permukaan kulit. Keringat terdiri atas air sisa metabolisme dan garam. Perhatikan gambar kulit. Fungsi kulit yang berkaitan dengan sistem ekskresi, yang pertama sebagai alat pengeluaran keringat, yang kedua sebagai pengatur suhu tubuh. Karena pengeluaran keringat berhubungan dengan pengeluaran air atau urin dari ginjal. Ketika suhu lingkungan kita panas, tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu tubuh dengan lingkungan. Sehingga kita akan jarang buang air kecil. Sebaliknya, jika cuaca dingin, maka pengeluaran air lebih banyak melalui ginjal. Alat ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada, tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Pada sistem ekskresi, kita membicarakan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida bersama uap air dikeluarkan melalui rongga hidung. Alat ekskresi yang keempat yaitu hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Pada orang dewasa, hati beratnya 2 kg. Fungsi hati yang berkaitan dengan ekskresi yaitu mengubah asam amino menjadi urea, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh, merombak sel darah yang rusak menjadi empedu. Empedu terdiri dari garam empedu dan zat warna empedu, yaitu bilirubin yang akan memberi warna pada urin kita atau feses kita menjadi warna kuning. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi diantaranya nefritis, diakibatkan infeksi bakteri Streptococcus pada nefron. Yang kedua, diabetes mellitus diakibatkan oleh kerusakan tubulus ginjal dan kadar gula dalam darah yang tinggi karena tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin. Yang ketiga, diabetes insipidus diakibatkan oleh kekurangan hormon antidiuretik sehingga urin menjadi jauh lebih tinggi di atas volume urin normal. Yang keempat, albuminuria disebabkan oleh proses penyaringan protein. Yang kelima, batu ginjal
yaitu terdapatnya endapan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal atau kandung kemih. Yang keenam, anuria, kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerulus sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. Yang ketujuh, gagal ginjal, penyakit di mana ginjal tidak berfungsi untuk menghasilkan urin sehingga mengganggu keseimbangan tubuh lainnya dan diharuskan untuk selalu cuci darah. Berikutnya yaitu biang keringat, yaitu kelainan sistem kerja kulit yang menimbulkan gatal dan kemerahan. Berikutnya penyakit hepatitis atau sering disebut penyakit kuning disebabkan oleh virus. Virus hepatitis menyerang sel hati sehingga empedu beredar ke seluruh tubuh, akibatnya tubuh menjadi kekuningan. Ada 3 jenis hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekskresi. Setelah kita pelajari bagaimana pengaturan dalam tubuh kita untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak berguna dan beracun, dikerjakan oleh organ, ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Bagaimana jika organ ini rusak dan tidak berfungsi? Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat dan memenuhi asupan gizi seimbang agar kesehatan sistem ekskresi tetap terjaga. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.